Hai guys, SBF dikabarkan melakukan cash out sebesar 684.000 setelah dia dilepaskan dengan bantuan. Apa yang menjadi artikel ini itu yang akan kita lihat, dan ada juga performa quarterly Bitcoin. Kira-kira apakah ada kesamaan antara tahun 2022 dengan tahun-tahun yang sebelumnya, dan apa yang akan terjadi di tahun 2023 menurut daripada pola ini. Dan ada juga percakapan-percakapan kecil mengenai masa depan kripto, itu yang akan kita lihat. Dan ada juga kabar duka cita yang menimpa Bitcoin OG, seorang core developer yang kehilangan 200 Bitcoin. Apa yang terjadi? Kita akan simak. Nama saya Kevly dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk SBF yang dikabarkan melakukan cash out sebesar 684.000 di suatu exchange di Seychelles, ya, meskipun dia berada di dalam tahanan rumah, ya. Seorang edukator DeFi dan analis DeFi, Bowtie Iguana, dia menuliskan di Twitter bahwa ada transaksi-transaksi yang diduga terkait dengan SBF dan menunjukkan bahwa SBF ini melakukan pelanggaran di mana dia tidak boleh men-spend atau menghabiskan lebih dari $1.000 tanpa izin daripada pengadilan, ya. Jadi apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah mengirimkan semua Ethereum dia ke address yang baru, ya. Dan diduga kalau SBF ini mengambil alih address yang dimiliki oleh Chef Nomi sebelumnya di Agustus 2020. Jadi ini merupakan salah satu analisa yang dia lakukan, menunjukkan kalau SBF ini melakukan kejahatan lagi, ya teman-teman, ya. Harusnya dia tidak boleh lakukan itu, tetapi dia lakukan, dan dia mungkin akan mengambil uang-uang daripada Alameda Research ini untuk diri dia sendiri, ya. Ya, tentu saja Alameda dan FTX adalah dia sendiri. Jadi agar tidak bisa diambil oleh orang lain, dia amankan dulu dengan dia melakukan hal-hal seperti ini. Lagi-lagi kejahatan yang dia lakukan ini, menurut teman-teman bagaimana? Apa kira-kira hukuman yang setimpal untuk dia? Dan ada juga performa per quarter untuk Bitcoin, di mana performa tahun 2022 adalah seperti begini. Kuarter pertama minus 1,46%, kuarter kedua penurunan terbesar minus 56% karena ada kasus kolapsnya Terra Luna, kuarter 3 minus 2,57%, dan kuarter 4 minus 14,75%. Secara 4 kali berturut-turut, 4 kuarter berturut-turut Bitcoin merah, dan tahun 2018 merupakan yang paling dekat dengan tahun 2022, yaitu yang ada di sini 2018, ya, di mana ini 2018 penurunannya juga cukup lumayan besar, bisa dikomparasikan dengan tahun 2022. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Ada bear market bounce yang mengikuti setelahnya, di mana setelah tahun 2018, kuarter pertama dan kuarter kedua terjadi kenaikan yang sangat signifikan sekali, 8,7% dan 160% di kuarter keduanya, dan kemudian penurunan di kuarter 3 dan kuarter 4. Apakah akan terjadi di tahun 2023? Semoga saja, ya teman-teman. Menurut saya itu bisa saja terjadi, dan kemungkinan besar tahun 2023 awal ini Q1 akan menjadi waktu-waktu di mana bottom daripada Bitcoin itu akan terjadi, apakah di 14.400 atau di 12.000 atau bahkan lebih bawah lagi, kita tidak tahu. Kita akan melihat apa yang akan terjadi nantinya. Oke, kita akan ke chart daripada Bitcoin terlebih dahulu, di mana ini adalah weekly chart Bitcoin karena hari ini adalah hari Senin. Jadi kita akan melihatnya di mana chartnya ini close daripada weekly-nya itu tidak terlalu baik, dalam posisi merah sebenarnya, tapi ada wick yang ke atas dari sini, jadi tidak terlalu rendah close-nya dibandingkan dengan close weekly yang sebelumnya, yaitu paling rendah adalah 16.279, ini close-nya di 16.600-an. Dan kalau kita melihat untuk indikatornya itu, RSI-nya masih dalam posisi tidak terlalu bullish, dan MACD masih mengarah ke atas sebenarnya dengan histogram yang hijau, ya teman-teman. Jadi histogramnya itu masih dalam posisi hijau, hijaunya yang hijau tua juga. Jadi ini cukup kuat karena merupakan momentum awal-awal dari bullish awal-awal, ya. Meskipun kita masih harus waspada karena di time frame yang lebih rendahnya itu tidak terlalu bullish.
Oke, di time frame 1 hariannya itu Bitcoin melakukan breakdown ke bawah daripada garis trend line ini. Dimana ini merupakan garis support yang menopang Bitcoin selama beberapa titik, 1, 2, 3, 4, 5, dan di candle yang ini terjadi breakdown, retest, dan kita akan melihat apakah dia bisa bertahan lagi untuk berusaha untuk naik ke atas di atas garis ini agar bisa lebih bullish lagi. Sekarang tampaknya bearish ya teman-teman untuk time frame daily-nya, kecuali kita bisa berhasil naik ke atas daripada garis biru ini. Untuk indikatornya RSI dan MACD-nya itu tidak terlalu baik, masih dalam posisi bearish ya teman-teman. Untuk posisi 4 jam bagaimana? Tampaknya ini ada sedikit kekuatan buying pressure di candle 4 jam ini, cukup kuat menurut saya, meskipun volumenya itu tidak terlalu besar, ya, tetapi dia berusaha untuk naik ke atas daripada sini. Bitcoin dari tadi kemarin sore itu melakukan pump sampai ke daerah resistance ini, tampaknya ini jelas sekali menjadi resistance yang cukup kuat ya teman-teman. Jadi 1, 2, 3 kali kemudian rejected, tetapi ada buying pressure, dia kembali lagi ke sini. Dan kalau kita hubungkan ini bisa menjadi yang namanya ascending triangle. Ya, ascending triangle merupakan pola yang bullish sebenarnya, cenderung untuk bullish. Jadi ini merupakan ada harapan, sedikit harapan untuk bagi Bitcoin bull untuk berjaya ya teman-teman. Untuk time frame daripada 4 jamnya bagaimana? Sudah di atas 50, jadi ini merupakan tanda awal bullish dan dalam posisi ke atas dengan histogram yang hijau juga. Ya, setelah mengalami penurunan yang seperti ini, dan tetapi ada bullish divergence di MACD-nya. Jadi kita akan pantau terus untuk Bitcoin, apakah dia berhasil close di atas daripada garis biru ini. Tampaknya sih bisa ya, peluang atau probabilitasnya itu semakin besar karena melihat adanya buying pressure yang terjadi di candle 1 jam ini. Garis ini didobrak terus, didorong terus untuk Bitcoin bisa masuk ke dalamnya. Situasi indeks mata uang dolar bagaimana? Masih sama seperti ini, meskipun di minggu lalu 2 hari Kamis dan hari Jumat itu dalam posisi menurun, tapi untuk RSI-nya itu masih dalam posisi sideways di channel ini, dan ada juga MACD yang ada potensi terjadi crossover ke bawah. Oke, kita akan lihat. Dan Bitcoin dominance juga masih dalam posisi sideways. Jadi kalau kita lihat ini di sini dalam posisi sideways, tidak ada perubahan yang signifikan selama 2-3 minggu terakhir ini. Kita akan lihat apa yang menjadi isi daripada percakapan kecil ini. Digital Asset News, ya, Larry Fink itu CEO daripada BlackRock mengatakan bahwa tokenisasi daripada sekuritas itu akan menjadi masa depan. Ya, dia berbicara juga dengan salah satu grup daripada Swiss yang mengatakan hal yang sama, dan semakin banyak hal seperti ini yang mulai muncul. Kalau kamu melihat video hari ini mengenai MELD, DeFi, dan institusi-institusi besar datang kepada ini dengan jasa-jasa yang sama. Kalau misalnya kamu berpikir bahwa tidak ada yang terjadi di bear market ini karena ada price action yang negatif, berarti kamu masih seorang turis. Waktunya untuk bangun dan melihat apa yang mereka lakukan, ya. Oke. Dan ini juga ada di sini daripada komen daripada di channel YouTube dia bisa confirm kalau dia bekerja di sebuah perusahaan yang memberikan jasa kepada Samsung, Intel, dan bahkan NASA di awal-awal waktunya. Di akhir tahun ada meeting di mana kita mendiskusikan soal budget untuk tahun 2023, tetapi selain itu kita juga berbicara soal berbagai perusahaan besar yang kita ada kerjasama dengan, itu mengutarakan interest mereka atau ketertarikan mereka di dalam digitasi atau di tokenisasi terhadap segalanya. Mereka sudah siap-siap untuk the next bull run. Saya tidak tahu mengenai detail karena itu merupakan pekerjaan departemen lain, tetapi dari yang saya kumpulkan, mereka bilang kalau kita akan melakukan perubahan-perubahan ini dan kamu harus berusaha untuk siap-siap untuk itu dan berusaha untuk mengikutinya kalau misalnya kamu ingin tetap bertahan di dalam bisnis di dalam perusahaan kami ini ya teman-teman. Jadi ini merupakan masa depan daripada kripto. Seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, kripto itu tidak mati,
banyak perusahaan-perusahaan besar yang justru mengadopsi kripto dengan berbagai cara yang mereka bisa lakukan ya teman-teman. Jadi itu merupakan hal yang sangat bullish sekali secara jangka panjang. Pasti akan ada koin-koin yang akan bagus. Jadi tidak hanya Bitcoin yang bagus atau tidak hanya Ethereum yang bagus, tetapi ada juga koin-koin yang lainnya yang pasti akan berguna untuk perusahaan-perusahaan tertentu, untuk jasa-jasa tertentu. Tentu saja kalau misalnya teman-teman yang sudah bertahan sampai di titik ini, congrats buat teman-teman, di mana teman-teman bisa bertahan dan memiliki keyakinan atau conviction bahwa akan ada the next bull run. Jadi tidak mati sebenarnya kripto, tidak bear market atau winter selamanya, pasti akan ada musim semi dan musim panas di waktu-waktu selanjutnya. Menu utama pada hari ini adalah mengenai seorang developer Bitcoin yang hilang 200 Bitcoinnya ya teman-teman ya. Seperti yang CZ Binance lakukan, self-custody ini memiliki berbagai macam resiko yang ada. Kita akan berusaha untuk memonitor pergerakan Bitcoin di transaksi on-chain-nya dan melihat di area mana kita bisa membantu. Ada orang yang mengatakan bahwa 3,5 juta dolar itu habis di self-custody di 2022, tetapi miliaran dolar itu habis di exchange yang tersentralisasi. Menurut dia, menurut CZ, banyak sekali orang-orang yang melakukan self-custody ini yang hilang itu tidak di-report atau diberitahukan. Dan menurut dia juga SBF tidak equal atau tidak setara dengan semua exchange tercentralized. Kita akan lihat ini adalah orang yang kehilangan 200 Bitcoin tersebut. PGP key-nya sudah terkompromise. Jadi semua Bitcoin-nya itu dicuri. Dia tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Tolong. Tampaknya Bitcoin tersebut itu masuk ke wallet address ini, yaitu ER ya. Jadi kalau kita lihat di sini di blockchain, kita bisa lihat address ER ini itu memiliki 216 Bitcoin ya. Dan ini semuanya itu diterima dengan 4 transaksi yang ada. Jadi 216 Bitcoin itu semuanya diterima. Tentu saja ini merupakan pekerjaan daripada hacker, dan ini juga terjadi barusan, di mana ini di tanggal 31 Desember ya teman-teman, di tanggal jam 9 malam semuanya sudah hilang. Ini merupakan transaction hash-nya, ada 4 transaksi, dan kalau misalnya kita lihat transaksi yang pertama itu yang ini transaksi 432 itu mengirimkan sebesar 199,179 Bitcoin ke wallet daripada hacker ini, yaitu ER, dan juga transaksi-transaksi yang lainnya menyusul beberapa Bitcoin dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang pertama ini. Ini menunjukkan kalau seperti yang CZ Binance katakan sebelumnya, self-custody itu masih sangat susah dilakukan. Orang-orang masih saja bisa melakukan yang namanya kesalahan-kesalahan di dalam ini. Jadi, teman-teman harus berhati-hati. Nanti saya buatkan video mengenai self-custody dan custody di exchange dan yang lainnya. Jadi, agar teman-teman bisa memiliki pemahaman akan kira-kira resiko-resiko yang bisa terjadi ketika kita melakukan penyimpanan kripto di wallet itu seperti apa ya teman-teman ya. Cold wallet-nya juga dihilang, ya jadi tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Teman-teman terus jaga safety-nya. Kalau misalnya teman-teman ada melakukan self-custody di hot wallet ataupun di cold wallet. Kalau misalnya teman-teman simpan di exchange, juga pastikan exchange itu memang exchange yang terbesar. Ya, teman-teman pasti sudah tahu sendiri exchange yang terkuat, dan semoga saja tidak ada musibah besar yang menimpa kita. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.